Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai analisis fundamental dan juga analisis teknikal pada PT Telkom Indonesia Tbk, atau biasa kita kenal dengan PT Telkom. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nurjana dari Manajemen Keuangan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu profil perusahaan, di mana PT Telkom Indonesia Tbk merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi, informasi, dan komunikasi, atau biasa kita sebut dengan TIK, dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Telkom sendiri memiliki visi dan misi perusahaan, di mana visinya yaitu menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat, sedangkan misinya mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa, dan yang terakhir mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. Saham Telkom ini mayoritas masih dipegang oleh pemerintah, yaitu sebesar 52,09% dan sisanya sebesar 47,91% oleh publik. Saham Telkom ini diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan kode IDX TLKM menyentuh harga sebesar Rp4.150 per lembar sahamnya. Sedangkan diperdagangkan pula di New York Stock Exchange atau NYSC dengan kode TLK menyentuh harga 27,69 US dollar per lembar sahamnya. Telkom ini terus-menerus melaksanakan program International Expansion atau IMEX. Nah, di program ini dilaksanakan oleh anak perusahaan Telkom, yaitu Telin, sebagai mesin pertumbuhan pasar luar negeri. Nah, strategi Telkom ini dalam mengembangkan bisnis telekomunikasinya dengan melakukan ekspansi ke luar negeri. Telkom ini menargetkan ke negara-negara yang memiliki penduduk Indonesia cukup banyak. Jadi, mereka memfokuskan pada negara-negara yang penduduknya dominan adalah penduduk Indonesia. Seperti itu. Maka dari Telkom sendiri berekspansi ke negara Singapura, Hong Kong, Timor Leste, Taiwan, Malaysia, Myanmar, Arab Saudi, Australia, dan juga Amerika. Indonesia ini merupakan penyedia layanan telekomunikasi dan jaringan terbesar. Berikutnya beberapa kategori risiko pada Telkom, diantaranya ada politik dan sosial, meliputi stabilitas politik dan gejolak sosial, makroekonomi, yaitu aktivitas ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah, dan ada risiko regulasi, meliputi perubahan regulasi Indonesia atau internasional. Selanjutnya risiko bencana, yang pastinya terjadi karena adanya bencana alam, lalu risiko hukum, terdiri dari hukuman atau denda oleh KPU, dan yang terakhir risiko operasional meliputi gagal dalam operasi jaringan, ancaman keamanan fisik dan juga cyber, layanan internet, kebocoran data, dan juga teknologi baru. Langsung saja ke poin pembahasannya, yaitu analisis fundamental. Yang pertama berdasarkan nilai growth. Di sini ada hutang dari Telkom, di mana di tahun 2019 sebesar 88,89, kemudian di tahun 2020 naik menjadi 126,05, naik lagi di tahun 2021, dan turun di tahun 2022 sebesar 125,93, walaupun tidak terlalu signifikan.
Begitu juga dengan pendapatan, di sini trennya cenderung naik, dan yang paling puncak yaitu di tahun 2022 sebesar 147,30. Begitu juga laba bersih di tahun 2019 sebesar 18,60, naik di 2020, kemudian naik lagi di 2021, dan turun di 2022 sebesar 20,70. Kemudian analisis fundamental berdasarkan kesehatan keuangan perusahaan. Di sini ada ROA di tahun 2019 berada di angka 8,44%, kemudian mengalami sedikit penurunan di 2020 sebesar 8,42%, kemudian naik di 2021 sebesar 8,93%, dan turun di 2022 sebesar 7,54%. Dengan demikian, telah terjadi penurunan kinerja manajemen dalam menghasilkan laba bersih bagi perusahaan. Selanjutnya ada ROE, di mana pada 2019 berada di angka 15,92%, kemudian sedikit naik di 2020, kemudian turun di 2021, dan turun lagi di 2022 sebesar 13,90%. Kemudian ada OPM, di mana dalam grafik bisa kita lihat bahwa naik dari tahun ke tahun. Dan paling puncak yaitu di 2021, ini kenaikannya dari 20 sangat pesat, yaitu 30,50%. Selanjutnya ada NPM yang di 2018 sebesar 20,63, kemudian turun di 2019, naik sampai ke 2021 sebesar 23,71%. Selanjutnya ada berdasarkan kesehatan keuangan perusahaan, ada TATO dari Telkom, yang mana di tahun 2018 ini nilainya sebesar 0,63, 2019 0,61, kemudian turun 2020 sebesar 0,55, dan di 2021 0,52. Selanjutnya RTR. Pada grafik RTR menunjukkan di tahun 2018 Telkom mampu mengumpulkan piutang rata-rata sebanyak 12,05 kali, kemudian 2019 11,19 kali, 2020 11,54 kali, dan 2021 naik menjadi 14,14 kali. Selanjutnya ada rasio DAR, di mana tahun 2018 berada di angka 43,11%, kemudian turun di 2019, kemudian naik lagi di 2020, dan turun lagi di 2021 dengan titik akhir 48%. Lalu ada DAR dari Telkom, di mana 2018 dan 2019 ini naik tapi tidak terlalu signifikan, kemudian di 2020 naik agak signifikan sebesar 104,27%, dan turun di 2021 menjadi 90,64%. Kemudian berdasarkan earning per share atau EPS dan pertumbuhan pendapatan, di 2018 ini sebesar 272
rupiah dan di 2019 naik menjadi 279, kemudian di 2020 298 dan naik lagi di 2021 sebesar 343. Selanjutnya analisis teknikal, dari sini bisa kita lihat bahwa trennya ini ada naik, kemudian turun, kemudian naik lagi, lalu turun lagi. Atau bisa uptrend, kemudian downtrend. Nah, untuk indikator pertamanya ini menggunakan MA50 atau moving average. Nah, MA50 hari terakhir, MA saham Telkom di atas menunjukkan adanya uptrend dan downtrend. Ini bisa kita lihat garis harga saham Telkom di atas MA50 dan kadang di bawah MA50. Harga saham menembus MA di beberapa titik. Ini berpotensi menjadi titik berubahnya arah tren. Namun, pada Telkom ini harga saham crossing ke atas, tidak lama crossing ke bawah. Untuk indikator kedua menggunakan MA50 dan MA100. Indikator kedua yang dipakai itu jika MA50 crossing dengan MA100, maka kita harus melihat apakah MA50 tembus ke atas atau ke bawah pada chart MA50 crossing dengan MA50 dan setelahnya tembus ke atas. Namun hanya untuk beberapa waktu saja. Setelahnya MA50 crossing dengan MA100 dan tembus ke bawah. Nah, ini belum bisa disimpulkan apakah saham Telkom ini sedang uptrend atau downtrend. Kita perlu menggunakan indikator lain untuk mengukurnya. Kemudian, untuk indikator yang ketiga adalah MA50 dan EMA50. Pada chart terlihat bahwasanya terkadang MA50 di atas MA50, kemudian bergerak kepada MA50 sesaat, kemudian bergerak lagi. Hal ini bisa disimpulkan bahwa saham Telkom masih belum menunjukkan trennya atau masih sideways. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan, di mana analisis baik secara fundamental maupun teknikal yang sudah saya paparkan sebelumnya, ini menunjukkan bahwa PT Telkom Indonesia Tbk memiliki nilai growth, pertumbuhan pendapatan, serta kesehatan keuangan dan earning per share yang baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.